Jadi aku udah selesai squat dan deadlift. Lu udah lari berapa kilometer, Ren? 8. Kenapa Anda baru datang? Karena saya terlambat bangun. Saya terbangun oleh alarm yang dipasang oleh ibu saya untuk dirinya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian tersulit dari deadlift. Betul, unracking the plate. Oh iya boleh. Gak apa-apa, gampang. Kita udah selesai dan sekarang kita udah ada di perjalanan pulang. Pastinya dong ya. Dan seperti yang bisa lihat ini menung banget. Sebenarnya malahan habis hujan, makanya tadi aku udah nggak mau ngetek. Tiba-tiba hujannya berhenti, tapi masih menung banget. Jadi yaudah kita lanjut ngetek di sini. BTW pas di gym tadi itu mic Saramonic Air ini aku tes pakai noise cancellation yang strong. Sekarang noise cancellation-nya udah kumatiin. Jadi noise cancellation-nya tuh ada 2 level, ada biasa sama strong. Nah sekarang kita lagi nggak aktif sama sekali noise cancellation-nya, jadi bisa dibandingin ya. Wah macet lagi, dan betul macet yang sangat macet. Sekalian kesempatan kita bisa terangin dikit, ini gelap banget ya. Nah agak overexpose dikit sih belakangnya, tapi nggak apa-apa lah kalau nggak di sininya gelap banget ya. Footage di sepanjang video ini itu diambil menggunakan filter favoritku. Sebenarnya aku sering banget ditanya dan udah sering jawab juga, kayak ditanya, "Bang, ini pakai mist filter ya?" semacam itu. Dan sebenarnya jawaban simpelnya enggak, ini bukan mist filter. Sejenis dalam artian sama-sama diffusion filter, tapi yang ini bukan mist filter. Aku kurang suka, bukan kurang suka sih, kayak dulu suka tapi lama-lama kok kayak terlalu bloomy di semua bagian gitu ya. Sedangkan filter yang aku pakai sekarang ini, bagian highlight itu tuh agak ngebloom sedikit banget. Kalau aku nggak bilang, mungkin kadang-kadang orang nggak berasa juga bahkan kalau itu ada semacam diffusion filternya. Tapi di bagian shadow yang di bagian gelapnya itu tuh tetap terjaga gitu loh. Kayak yang bisa dilihat aja sekarang ini, bagian hitamnya tetap hitam, nggak ikut jadi agak madi-madi gitu ya bagian shadow dan bagian shadow-shadownya gitu loh. Jadi bagian gelapnya, bagian shadow-shadow itu nggak jadi kayak madi-madi banget gitu loh, kayak ikut ngebloom tapi gimana gitu loh. Betul, Promise juga ada yang Black Promise dan ada yang Promise biasa. Yang Black Promise itu juga menjaga hitamnya lebih baik daripada yang Promise, tapi yang ini lebih ngekip lagi. Jadi filter yang selalu gue pakai itu ini. Tada! Ya sebenarnya ini juga udah dipasang sih. Ini namanya Black Satin, filter dari Tiffen. Jadi the OG Promise ya. Untuk alasan yang kusebut tadi. Jadi dia tetap ngasih bloom sedikit di bagian highlightnya, jadi nggak terlalu harsh, tapi bagian hitamnya tetap dikip hitam gitu. Coba kita copot ya, terus kita pakai buat perbandingan. Nah ini kalau nggak pakai filter apa-apa. Kita balikin lagi. Terus karena kebetulan aku ada beberapa filter lain, mungkin lewat video ini aku akan coba nunjukin perbandingan antara nggak pakai diffusion filter sama sekali sama beberapa diffusion filter. Jadi untuk membantu yang lagi pengen mengambil keputusan. Untuk setup mungkin aku akan nyalain satu lampu lagi ya. Jadi ada lampu practical yang soft dan ada yang lumayan nembak gitu. Nembak nggak tuh? Wush, maaf terang sekali. Masih terang banget ya. Oke. Setup kita selesai, tapi framenya mungkin nggak kayak gini ya, masa kilat itu bocor? Mungkin, nah cakep. Jadi kurang lebih gini, ada subjek, terus ada lampu praktikal yang biasa, lampu praktikal normal, dan ini lampu 40 watt, aduh silo juga. Ini ada lampu 40 watt yang diatur ke 10% output power ya, jadi ini nggak pakai filter. Nah, sekarang kita udah balik ke tanpa diffusion filter sama sekali. Jadi ini lensa dan ya udah lensa aja, nggak ada apa-apa. Kurang lebih tadi perbandingan singkat beberapa diffusion filter yang aku punya. Sebenarnya ada banyak banget di luar yang aku punya ini. Tapi ya gimana, masa mau punya semua kan nggak mungkin gitu. Itu pun sebenarnya juga cuma perbandingan di satu skenario kayak gini ya. Dan kalau dilihat tadi mungkin sebenarnya ada beberapa efek diffusion filter yang rasanya kok over banget gitu. Emang ada yang bakal pakai
Nah sebenarnya itu kan lagi tergantung ya, tergantung sama konsep videonya. Dan sebenarnya ini kan aku set dengan anggapan kita nggak pakai diffusion filter apa-apa. Terus kita tadi cuma tes untuk melihat perbandingannya seperti apa. Sebenarnya ya kalau kita pasang sesuatu di depan lensa kita, apapun itu, mau ND filter, mau diffusion filter, mau filter apapun, ya kita perlu penyesuaian setnya lagi. Misalnya kita pakai tadi yang paling berasa efeknya si Black Promise 1/4 ya. Kita coba pakai lagi. Mungkin kalau pakai Black Promise 1/4 menurutku segini berlebihan. Ya udah kita kurangin aja kan. Misalnya jadi 1%. Lalu key lightnya nih agak bocor di sebelah sini. Mungkin ini sesuatu yang aku mau, tapi mungkin juga nggak. Anggaplah aku nggak mau. Ya udah tinggal naikin aja key lightnya sedikit. Jadi kalau misalkan efek seperti ini, efek yang kita mau, ya silahkan. Tapi itu tadi, sekali lagi, ini di satu skenario aja, dimana kita bisa kontrol nih lampu-lampunya. Kalau misalkan kita ada di situasi yang nggak terkontrol, kayak di outdoor, mungkin tergantung style shooting kita juga ya. Kalau misalnya pengen yang satset gitu, shootnya pengen cepet aja gitu, run and gun, ya mungkin agak susah ya kontrol lagi di outdoor. Kecuali mau nge-spare waktu untuk kasih flag, untuk kasih neck fill, segala macem, ya itu bisa banget kita kontrol tuh lighting di luar. Tapi ya itu tadi, jadi balikin aja sama style shooting kita dan kebutuhan kita sendiri. Jadi sebenarnya ya apapun itu ya balik lagi sama kita. Look seperti apa yang kita mau capai, itu kita butuhnya tuh yang seperti apa sih? Kita ada waktu nggak untuk nyeting semuanya gini gitu. Apakah ini jenis looks yang kita mau? Kalau iya, ya udah silahkan. Kalau nggak, ya jangan. Kalau misalkan gak ada kebutuhan apa-apa, ini kan juga udah balik lagi ke selera. Jadi ya udah. Semoga perbandingan beberapa diffusion filter tadi membantu mengambil keputusan yang buat yang pengen mengambil sebuah diffusion filter. Dan itu juga salah satu alasan kenapa belakangan aku lebih sering ini nggak pakai apa-apa. Tapi kalau lagi perlu diffusion filter, go-to-ku tuh si Black Satin. Karena dia efeknya nggak sekuat itu, jadi nggak bener-bener kayak, wah ini pakai mist filter nih gitu. Nggak. Dia di situasi tertentu, bahkan mungkin orang nggak sadar, cuman efeknya ya mungkin ada skinnya tuh lebih soft sedikit aja gitu. Jadi mengurangi pekerjaan kita di post production dikit ya. Jadi buat yang suka nanya rekomendasi dan mist filter apa yang dipakai, ini jawabannya, bukan mist filter tapi Black Satin. Tepatnya yang aku pakai tuh Black Satin 1/4 ya. Jadi yaudah itu aja video kali ini. Semoga membantu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.